Pak. Oke. Sudah. Baik. Nah, Assalamualaikum. Ya, inform Pak Jir, Pak Irsyad, dan Suaranya nggak Ibu kedengaran, Pak. Devi Elvira. 1, 2, 3 sudah bisa didengar? Kecil. Sudah. Halo, Ya, sudah. didengar? Ya, Sudah. sudah. Sama saja nih suara tadi. Bapak? Baik, ya sama saja dengan suara yang tadi. Ya, pecah-pecah suara Bapak tuh. Ya, 1, 2, 3 bisa. Nah, bisa. Baik, eh, kita sekarang melaksanakan ujian komprehensif. Ada 2 materi. Ya, pertama materi terkait dengan kompetensi pedagogik. Pedagogik ya. Beda kok. Yang kedua terkait dengan ilmu keislaman. Ya, yang pertama kompetensi pedagogik. Ibu sudah jadi guru itu sudah berapa lama ya? Lebih kurang 14 tahun, Pak. Berapa? 14 12 tahun. tahun. Ya, Ya, oke. Pernah Ibu dengar ada kompetensi guru ya? pernah. Pernah ya. Coba jelaskan kompetensi guru itu ada berapa? Kompetensi guru itu terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, eh, kompetensi tambahan sekarang ini, apa namanya? Kompetensi abad 21 itu tentang perkembangan teknologi. Kompetensi itu apa artinya ya? Kompetensi guru adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang, guru untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan bertanggung jawab. Oke. Jadi tadi ada kompetensi pertama, kompetensi pedagogik ya. Ya, Coba jelaskan apa yang dipahami dengan kompetensi pedagogik. kompetensi pedagogik adalah guru harus mampu mengolah pembelajaran yang luas dan mendalam. Artinya guru itu harus bisa mengolah bahan ajar yang disampaikan. Materi yang disampaikan itu harus bisa guru itu olah eh, Memang dengan olah, penyampaian materi. seorang pelatih olah kue biasanya. Mengolah bahan ajar yang disampaikan oleh guru. Misalnya tentang apa misalnya? Harus bisa guru itu menjabarkan gitu. Apa? Menjabarkan ya. Ya. Itu termasuk kompetensi pedagogik ya. Ya. Coba yang lain lagi, keterangan-keterangan yang lain lagi, apa lagi yang terkait ini? Apa, Pak? Yang lain lagi mungkin ada penjelasannya, silakan. Terkait dengan Penjelasan, kompetensi pedagogik. penjelasan yang lain tentang pedagogi. Ya, Apa ya? Tunggu dulu, Pak ya. Eh, Penjelasan yang lain. Eh, eh, Merancang pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam kompetensi pedagogik itu merancang eh, pembelajaran efektif dan efisien, mengembangkan kurikulum dan silabus, serta memilih metode pembelajaran yang tepat, Pak. yang kedua kompetensi kepribadian. Bapak, kurang jelas. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian. Ya, silakan menjelaskan.
Kompetensi kepribadian yaitu itu terkait dengan kepribadian seorang guru gitu, Pak. Artinya guru itu kan sebagai teladan yang eh, yang bisa ditiru oleh seorang murid. Jadi guru itu harus bersikap memberi teladan atau sikap yang baik, teladan yang baik yang ditonjolkan dalam kesehariannya. Apa kepribadian yang baik yang ditonjolkan? Berakhlak mulia, bertutur bertutur kata yang sopan santun. eh, Artinya di sini guru tidak menunjukkan sifat yang arogannya, sifat yang pemarahnya, tapi cara tutur kata yang sopan dan santun itu, Pak. Bagaimana bersikap dengan bagaimana cara kita menyapa, apa namanya? eh Menyapa, berkomunikasi dengan siswa. Jadi eh, secara tidak langsung kan sikap yang kita tampilkan eh, kepada kesehariannya bisa ditiru oleh murid kita. Kira-kira gitu, Pak. Ada jelas jelas contohnya ya. Hah? Contoh kepribadian itu apa? Contoh kepribadian. Ya Ya, sikap kita yang baik tadi, Pak. Sikap kita yang ya, baik. ya. Yang baik itu kan banyak macam. Coba apa contohnya? Contoh kepribadian yang baik ya. eh Misalnya, Misalnya jujur, bersifat adil, bersifat kasih sayang, bersifat pemaaf, ya gitu. bersifat empati, itu jelas barangnya. Memiliki sifat karismatik, rajin, tertib, disiplin, patuh. Ya, Ya, Pak. Error, Pak. ya Tapi namanya tertib. nunggu Jadi jadi kita error jadinya, Pak. bagaimana? Nah, itu kepribadian. Ya, Jadi kepribadian. itulah yang melekat pada guru. Ya. Nah, dan itulah yang menjadi teladan pula. Kita harus jelas suaranya dulu. Nah, terus yang ketiga, kompetensi profesional. Apa itu? Kompetensi kompetensi profesional yaitu guru harus memiliki penguasaan materi pelajaran yang luas dan mendalam. Gu- Ya, guru itu harus memiliki penguasaan materi yang luas. Jadi kalau penguasaan materinya yang luas, jadi guru itu bisa menyampaikan materi itu bisa sampai ke peserta didiknya gitu. Oh, Desmond Mendas. Ya, Jadi guru itu harus ahli ya. Guru ya, itu harus ahli, harus mumpuni, harus menguasai bidang yang diajarkannya. Kemudian yang keempat apa? Pak, Yang keempat tadi apa? kompetensi sosial, Pak. Nah itu seperti apa? Kompetensi sosial itu guru harus eh, mampu dan berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru atau dengan lingkungan di sekitarnya, dengan masyarakat, orang tua peserta didik, misalkan harus bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan efektif dengan peserta didik. Eh,
Kalau di sekolah kan dengan peserta didik, kalau di lingkungan guru sesama guru dan eh, juga dengan lingkungan di sekitarnya dengan orang tua atau masyarakat. Ya, jadi ada empat ya. Ya, Ada empat kompetensi. Jadi itu merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru atau pendidik ya. Karena itu nanti akan jadi keteladanan dalam pembelajaran. Tapi memang harus melekat. Jadi keempat-empat tugas itu harus mumpuni pada diri guru. Ya, Bu ya. ya, Jadi nanti silakan kembangkan supaya nanti kan masih banyak lagi penggunaan-penggunaannya. Untuk mengembangkan tentang empat kompetensi itu. Itu kan kompetensi besar. Nah, lalu berangkat dari situ silakan kembangkan masing-masing. Sehingga nanti proses pembelajaran itu bisa menjadi maksimal. Ya, baik kita lanjut ke materi yang kedua tentang ilmu keislaman. Kita undang Bapak Hedi Rusman untuk melakukan ujian ini. Baik, silakan Pak Hedi. Silakan tadi. Mana nih Pak Hedi? Ya, lanjut. Coba. Untuk istirahat. Lah sudah. Ini banyak Terus, konsultasi di sini. ya lanjut. Oke, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Devi Ermila. Alhamdulillah, Pak. Masih segar bugar nampaknya udah Ya, sore. masih tetap, ya. Ngajar di mana, Bu? Di SD 95 Tanjung Pemudi. Oh, Tanjung Pemudi. Ya, Udah lama ya berarti dinasnya di situ. dari tahun 2010. Film 14 tahun berarti ya. 14 tahun. 14 tahun. Lah profesional berarti itu, Bu. Guru profesional ya. Secara de facto ya. Secara ada waktu. Secara de jure nunggu sertifikatnya terbit. Ya, Oke, Bu, tadi sudah dikonfirmasi dari Pak Ketua Tim Penguji dari Pak Usman tentang kompetensi pedagogik. ya. Ini tidak apa-apa bising, agak bising dikit. Ini kami di ruangan prodi ini. Nggak Banyak apa-apa, Pak. konsultasi. Nah, yang sesi kedua ini kami akan mengkonfirmasi tentang berkaitan dengan kompetensi juga, kompetensi profesional. Guru itu memiliki 4 kompetensi, salah satunya kompetensi profesional. Yang Ya, di dalamnya itu indikator dari profesionalisme seorang guru itu kan, khususnya guru PAI kan, Pak, ya. wajib harus menguasai apa namanya itu kemampuan dasar membaca dan menulis Al-Quran. Guru PAI kan tidak mungkin juga masa minta materi yang berkaitan dengan Quran hadis ya kan nulis Bismillah aja ini kan kan tidak mungkin juga. Tapi yakin saya pasti bisa semua ya. Tapi karena ini proses yang harus diikuti, harus kita laksanakan ya, makanya harus kami konfirmasi ya kan. Kami yakin pasti setiap lagi ibu yang sudah lama dinasnya dari 10 tahun, 15 tahun tadi kan ada yang lebih 15 tahun ya. Itu sudah Ya. pasti sudah paham betul ya kan hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi dasar. Nah, maka pada sesi kali ini Bu, kami akan mengkonfirmasi tentang pertama bacaan Al-Quran. Ya. Meminta Ibu untuk membaca surat
Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Alaq. Ya, Al-Alaq kok. Bukan Al-Falaq ya, Al-Alaq. Al-Alaq. Ya, Iqra bismi Al-Alaq kok. rabbikal ladzi Ah, khalaq. ya. Nah, buk- buka Al-Quran, Pak. Boleh buka Al-Quran kalau mau buka. Nggak Kan tes langsung, bacaannya kan bukan tes hafalan ya. bukan tes hafalan. Atau Bukan. langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat kan, Pak? Suaranya nggak ada, Pak. Kalau hafal artinya boleh, Bu. Kalau hafal ya. Artinya dihafal kalau hafal. Kalau hafal. Ya. Eh, coba diingat ya, Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Kolam ya. Kolam ya. Allamal insana malam ya'lam. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kira-kira itulah, Pak. Oke, Bu. Sip. Kemudian yang kedua itu tentang menulis ya. Ayatnya sama, Bu. Ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq itu. Ya. Alat tulisnya ada di situ ya, Bu. Oh, menulis ya, Pak? Ya, menulis ayat bagian dari ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq itu. 1 sampai 5. Ya. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim.
bis ikro bis mi bismiro bismiro ika kalazi kazi bismillah ikro kro ikro ikro rabbuka
Udah, Pak. Oke, Bu. Sudah ya? Coba diperlihatkan, Bu, di kameranya. Profesional ya. Udah, Pak. Oke, sip, Bu. Mantap. Mantap. Oke, terima kasih, Bu. Ya, makasih juga, Pak. Tes ujian baca dan tulis Al-Quran sudah kita laksanakan. Ya, Terima kasih. Silakan dipanggil temannya. Siapa lagi yang belum tuh? Teman Ibu yang Ibu seangkatan. Musaidah. Ibu Muslidah ya. Oke, kami kembalikan ke ketua tim penguji, Pak Usman. Silakan, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Penguji, Pak Dirsman, dan juga Ibu Devi Amila yang tadi yang sudah melakukan ujian resep. Mudah-mudahan dapat menjadi pengembangan ya, Bu. Berarti